Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini kita akan belajar mengenai common non-progressive verb ataupun verb-verb yang tidak bisa diprogresifkan ataupun verb yang tidak bisa diingkan. Biasanya kan karena verb ataupun kata kerja biasanya kan bisa diingkan, yang mana ing itu bisa berarti sedang terjadi ataupun menjelaskan mengenai suatu hal gitu, mengenai sebuah kegiatan. Biasanya verb itu kan bisa diingkan, tetapi ada beberapa verb yang tidak bisa diingkan. Kemudian verb apa sajakah kira-kira yang tidak bisa dikontinuskan? Yaitu verb yang memiliki arti kepemilikan ataupun possession. Verb di sini kita ada kata belong atau yang artinya dimiliki, ada have mempunyai, kemudian ada own yang artinya memiliki, kemudian ada possess yang artinya memiliki. Ini tidak bisa dikontinuskan. Kosakata belong, have, own, possess ini nggak bisa dikontinuskan. Kemudian ada sense perception ataupun persepsi indera gitu. Yaitu di sini ada feel yang artinya terasa, kemudian ada hear artinya mendengar, kemudian ada smell yang artinya baunya. Dia bukan kayak smell yang membau gitu, bukan, dia artinya baunya. Kemudian ada see melihat, kemudian ada taste rasanya. Selanjutnya ada mental states ataupun kondisi kejiwaan. Di sini kosakatanya yaitu ada believe percaya, doubt ragu, feel merasa, forget lupa, imagine membayangkan, recognize mengakui, remember mengingat, think mengira, suppose mengira, know mengetahui, mean bermaksud, need butuh, prefer lebih suka, realize menyadari, understand mengerti, want ingin. Nah, itu tergolong dari kondisi kejiwaan ataupun mental state. Nah, ini ya tidak bisa dikontinuskan. Selanjutnya ada emotional states ataupun kondisi emosi. Di sini ada appreciate menghargai, care yaitu peduli, dislike membenci, envy iri ataupun cemburu, mind keberatan, fear takut, hate benci, kemudian like suka, ada love juga cinta. Mereka semua ini tidak bisa dikontinuskan. Kemudian ada other existing states yaitu kondisi yang lain, kondisi yang lain. Di sini ada appear tampak, be di sini nggak ada artinya. Kemudian consist of terdiri dari, kemudian ada cost harganya, kemudian ada contain berisi, exist ada, include termasuk, look kelihatan, owe berhutang, kemudian seem tampak, ada weigh beratnya. Nah, kosakata di sini semuanya ini baik berupa possession, sense, mental states, emotional states, other existing state, semuanya ini tidak bisa dikontinuskan. Tetapi ini hanya dalam bentuk common aja. Jika ada kosakata lain selain dari yang di sini, maka itu benar. Karena yang disebutkan di sini hanya yang common doang, yang umum doang gitu. Selanjutnya untuk eksekusinya, karena dia tidak bisa dikontinuskan, maka auto yang continuous ini diarsir ataupun ditiadakan dan dia dipindah ke belakang. Karena tidak bisa dikontinuskan, maka dia di tensesnya dipindah ke belakang. Contoh, seandainya dia asalnya adalah present continuous, karena dia tidak bisa dikontinuskan, maka dia mundur ke belakang menjadi simple present. Begitu juga seandainya dia adalah past perfect continuous. Dia asalnya past perfect continuous, tetapi karena tidak bisa dikontinuskan, maka dia mundur satu langkah menjadi
past perfect gitu. Nah, maka yang continuous di sini tidak berlaku alias tidak digunakan. Kemudian caranya dia mundur ke belakang satu langkah. Ini. Oke, ini berlaku untuk semua time-nya gitu. Contohnya di sini adalah Anwar will not believe you. Gini. Kita coba analisis. Anwar di sini adalah subjek berupa noun. Kemudian will di sini adalah verb. Will di sini fungsinya menjadi auxiliary. Kemudian not ini ya not aja, not adverb, tergolong adverb. Kemudian believe di sini juga verb. Karena tidak ada verb lain setelahnya believe, maka believe ini menjadi ordinary, disingkat ORD. Jadi ordinary, karakternya adalah setelah believe langsung ada objeknya berupa you, maka dia karakternya adalah verb monotransitif ataupun verb yang hanya memiliki satu objek. Oke, dia begini karakternya. Kemudian you di sini menjadi objek. Objeknya dia berupa pronoun. Karena dia jatuh setelah believe yang mana sifatnya atau karakternya MV, maka you di sini adalah direct object. Masih ingat MV direct object? Maka masih ingat rumus dari MV adalah subject MV plus DO. Nah, ini DO-nya. You berupa DO dalam bentuk pronoun. Oke. Kemudian dia dirubah menjadi present continuous. Mari kita lihat apakah verbnya dapat kita rubah menjadi continuous, yaitu di sini ada believe. Believe termasuk dalam kosakata common non-progressive verb ataupun verb yang tidak bisa dikontinuuskan dalam golongan mental state. Tidak bisa, karena dia masuk dalam golongan tersebut maka tidak bisa dikontinuuskan. Alhasil karena dia tidak bisa dikontinuuskan, awalnya dia kan present continuous, dia tidak bisa dikontinuuskan, maka dia mundur satu langkah menjadi simple present. Mari kita coret C-nya ini, kita coret. Kemudian kita masukkan rumus simple present. Yaitu adalah verb 1 atau S ataupun ES. Lanjut kita tulis contohnya, yaitu menjadi Anwar verb S ataupun ES dari believe adalah, karena di sini ada not, maka verb S ataupun ES dari Anwar adalah karena di sini ada not, maka kita harus menghadirkan keluarga do. Nah, karena
keluarga do kan udah hadir, tetapi apakah dia sesuai dengan subjeknya? Do di sini digunakan untuk subjek I, you, we, they, sedangkan untuk yang s ataupun es ataupun das itu digunakan untuk subjek he, she, it ataupun nama orang. Maka karena Anwar ini kan nama orang, maka dia menggunakan kata bantu yang does. Kemudian not, baru kemudian believe. Kemudian objeknya you. Nah, sudah jadi. Ini adalah simple present. Maka karena dia tidak bisa dikontinuuskan, dia menjadi simple present yang awalnya Anwar will not believe you, di sini menjadi Anwar does not believe you. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah Mamat seems too cool. Kita analisis dulu sebelum dikerjakan. Mamat di sini adalah menjadi subjek berupa noun. Kemudian seems di sini adalah verb. Karena sebelumnya seems ataupun setelahnya seems tidak ada. Karena sebelumnya seems ataupun setelahnya seems tidak ada verb lagi, maka seems ini sendirian dan dia tergolong dalam verb ordinary, disingkat menjadi ord. Kemudian bentuk dari seem ini ada tambahan s, maka dia tergolong dalam verb s ataupun es. Kemudian ditinjau dari segi karakter dari seem ini kan setelahnya tidak ada objeknya, tetapi ada penjelasnya berupa too cool. Nah, seandainya cuma seems doang, maka artinya menjadi Mamat kelihatan. Nah, kelihatan apa kan nggak jelas, maka dia harus ada tambahan yaitu too cool. Karena dia membutuhkan penjelas dari seems, maka karakter dari seems adalah LV ataupun linking verb. Karakter dari verb ini atau seems ini adalah LV. Jika karakternya LV, maka setelahnya adalah CS. Oke. CS-nya berupa apa? Atau complement of subject-nya berupa apa? Berupa adjective phrase. Kenapa bisa dia berupa adjective phrase? Karena to ini kan adverb of degree ataupun kata keterangan tingkatan. Kemudian di sini ada adjective yang memiliki rangkaian adverb dan adjective. Di sini hanyalah adjective phrase, maka di sini CS-nya berupa adjective phrase gitu. Selanjutnya kita lihat contoh ini dirubah menjadi future continuous. Bisa nggak dia dirubah menjadi future continuous? Mari kita lihat verbnya. Verbnya di sini berupa seems. Mari kita lihat apakah seems ini ada dalam golongan common non-progressive verb.
Ternyata sim di sini termasuk dalam golongan common non-progressive verb dalam golongan other existing states. Nah, karena dia masuk dalam golongan ini, maka tidak bisa dikontinuaskan. Alhasil dia tidak bisa dikontinuaskan, kita coret continuousnya. Karena dia tidak bisa dikontinuaskan, yang awalnya harusnya future continuous, karena tidak bisa dikontinuaskan, maka harus mundur ke belakang satu langkah menjadi simple future. Mari kita masukkan rumus dari simple future, yaitu will atau shall plus verb 1. Oke, kita tulis contohnya, yaitu adalah Mamat, kemudian will ataupun shall juga bisa. Kemudian verb satunya adalah sim. Kemudian untuk CS-nya to cool. Nah, begitu. Nah, untuk contoh ketiga yaitu adalah the meatball will taste so salty. Mari kita bedah dulu. Di sini subjeknya adalah the meatball menjadi subjek berupa noun phrase. Kenapa bisa noun phrase? Karena the ini menjadi modifier berupa adjektif. Kemudian untuk meatball-nya berupa dia menjadi head berupa noun. Yang mempunyai rangkaian seperti ini hanyalah noun phrase. Selanjutnya, will di sini adalah verb, ya, karena depannya masih ada verb, maka dia menjadi auxiliary. Kemudian yang taste ini, apakah setelahnya ada verb lagi? Ternyata tidak ada, hanya ada so salty, maka dia tergolong dalam, maka dia menjadi verb ordinary. Karena dia kan verb terakhir di dalam rangkaian verb ini. Oke. Jauh dari bentuknya, taste ini kan nggak ada penambahan ed maupun es ataupun ing, maka dia tergolong dalam verb 1. Verb 1. Selanjutnya, dari karakternya, dari segi karakter, taste ini, setelahnya taste ada so salty. Tentu saja so salty di sini bukanlah objek gitu. Sangat asin, kan bukan objek gitu. Objek seharusnya berupa keluarga noun, tapi di sini mereka bukan dari keluarga noun, maka bisa jadi dia di antara NLV ataupun LV. Mari kita lihat apakah NLV. Kalau NLV, maka setelahnya harus berupa adverb. Tetapi so salty ini bukanlah adverb. Sangat asin di sini bukanlah adverb. Maka yang paling mungkin taste di sini adalah LV alias linking verb. Karena setelahnya adalah rangkaian adjective phrase, dia berfungsi menjadi CS ataupun complement of subject. Untuk beberapa teman-teman yang masih bingung dengan istilah apa sih itu LV, apa sih itu CS, bisa dilihat di video saya yang sebelumnya, nanti saya cantumin di atas ini, ada di iCard-nya ini, silahkan diklik. Kemudian lanjut kita ke CS-nya ini. Dia berupa adjective phrase. Kenapa dia adjective phrase? Karena so di sini adalah adverb of degree ataupun adverb of tingkatan. Dia menjadi modifier. Kemudian yang salty ini menjadi head berupa adjektif.
adverb ketemu adjective, maka dia menjadi adjective phrase. Begitu. Sudah selesai analisisnya. Di sini dia diminta dirubah menjadi future continuous. Bisa nggak kita continueskan? Kita lihat verb ordinary-nya. Verb ordinary-nya berupa taste. Apakah taste salah satu dari kosakata non progressive verb ataupun verb yang tidak bisa dikontinueskan? Mari kita cek. Ternyata benar, taste di sini termasuk dalam common non-progressive verb ataupun verb yang tidak bisa dikontinueskan dalam golongan sense, perception, ataupun panca indera. Apakah dia bisa dikontinueskan? Karena dia tergolong dari panca indera, maka tidak bisa dikontinueskan. Kita coret C-nya. Karena asalnya dia future continuous, tidak bisa dikontinueskan, maka dia harus mundur ke belakang satu langkah menjadi simple future. Nah, dia harus menulis dulu rumus dari simple future, yaitu will ataupun shall plus verb 1. Kita tulis contohnya menjadi the meatball will taste so salty. Ternyata nggak ada bedanya dengan dengan contohnya, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai pembelajaran aja. Kalau nggak bisa dikontinueskan, maka harus dijadikan simple future, dan ini hasilnya. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah apapun yang termasuk dalam common non-progressive verb itu. Terima kasih untuk yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.